Menjadi anak Indonesia yang hebat itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Kali ini, kita akan belajar tentang pembiasaan pada 7 kebiasaan baik yang bisa membuat kita lebih sehat, cerdas, bahagia, dan tentu saja, jadi kebanggaan keluarga dan bangsa. Mari kita mulai. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat terdiri dari kebiasaan bangun pagi, kebiasaan beribadah, kebiasaan olahraga, kebiasaan makan sehat bergizi, kebiasaan gemar belajar, kebiasaan bermasyarakat, kebiasaan tidur cepat. Mari kita belajar bersama tentang manfaatnya. Manfaat membiasakan bangun pagi. 1. Tubuh jadi lebih sehat. Bangun pagi membantu tubuh menyesuaikan ritme biologi secara alami. Dengan sinar matahari pagi, tubuh mendapatkan asupan vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang, kekebalan tubuh, dan energi. Kita juga punya waktu untuk beraktivitas fisik seperti olahraga ringan, yang menyehatkan jantung dan otot. 2. Pikiran jadi lebih tenang. Pagi hari adalah waktu yang paling tenang sebelum aktivitas sibuk dimulai. Udara masih segar, suasana belum ramai. Saat bangun pagi, kita bisa berpikir lebih jernih dan tidak tergesa-gesa, sehingga pikiran terasa lebih damai dan fokus. 3. Punya waktu untuk persiapan. Dengan bangun lebih awal, kita punya cukup waktu untuk mandi, sarapan, merapikan barang, dan merencanakan hari dengan lebih baik. Tidak terburu-buru berarti kita bisa menjalani hari dengan lebih tenang dan siap menghadapi tantangan. 4. Membentuk karakter disiplin. Bangun pagi adalah kebiasaan yang menuntut keteraturan. Saat kita melatih diri untuk bangun di waktu yang sama setiap hari, kita sedang membentuk sikap disiplin yang sangat berguna untuk kehidupan. 5. Meningkatkan kualitas waktu. Waktu di pagi hari adalah waktu yang berkualitas. Kita bisa memanfaatkannya untuk hal-hal produktif seperti belajar, membaca, menulis jurnal, atau berdoa. Aktivitas di pagi hari cenderung lebih fokus dan tidak terganggu. 6. Meningkatkan kesehatan. Selain kesehatan fisik, bangun pagi juga mendukung kesehatan mental. Pola tidur yang baik mengurangi stres dan kecemasan. Kebiasaan ini mendorong kita untuk tidur lebih awal dan menjaga ritme tidur yang stabil. 7. Meningkatkan fokus dan konsentrasi. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk belajar atau bekerja. Otak kita masih segar, belum dipenuhi beban pikiran. Itulah mengapa orang yang bangun pagi sering lebih fokus dan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. 8. Membangun kebiasaan positif. Bangun pagi adalah titik awal untuk kebiasaan baik lainnya. Orang yang bangun pagi cenderung lebih teratur dalam hal makan, ibadah, olahraga, dan belajar. Satu kebiasaan baik bisa menular ke banyak kebiasaan baik lainnya. 9. Menikmati ketenangan. Di pagi hari, suasana masih hening dan damai. Kita bisa menikmati suara alam, udara segar, dan momen sunyi yang menenangkan. Ini memberi kita kesempatan untuk merenung, bersyukur, atau sekadar menikmati waktu sendiri sebelum hari dimulai. 1. Menjaga ketenangan hati. Beribadah secara rutin membuat hati kita lebih tenang. Saat beribadah, kita bisa mengadu, memohon, dan merasa lebih dekat dengan Tuhan. Ini membuat pikiran kita damai dan tidak mudah gelisah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 2. Memperkuat hubungan dengan Tuhan. Ibadah adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Semakin sering kita beribadah, semakin kuat hubungan kita dengannya. Ini membuat kita merasa selalu ditemani dan dibimbing dalam setiap langkah hidup. 3. Menumbuhkan rasa syukur. Saat beribadah, kita diajak untuk bersyukur atas nikmat yang sudah kita terima. Rasa syukur ini membuat kita lebih bahagia, tidak mudah iri, dan lebih menghargai apa yang kita punya. 4. Memberikan keteguhan dalam menghadapi ujian. Saat menghadapi kesulitan atau masalah, ibadah bisa menjadi sumber kekuatan. Kita merasa lebih sabar, lebih yakin, dan tidak mudah menyerah karena percaya bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. 5. Membangun karakter positif. Ibadah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, seperti jujur, sabar, rendah hati, dan peduli sesama. Dengan rajin beribadah, kita dilatih menjadi pribadi yang lebih baik dan berakhlak mulia. 6. Meningkatkan rasa persaudaraan. Beribadah bersama, seperti sholat berjamaah atau kegiatan keagamaan lainnya, dapat mempererat hubungan kita dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Kita belajar untuk saling menghormati dan bekerja sama. 7. Meningkatkan fokus dan ketenangan dalam belajar. Dengan pikiran yang tenang setelah beribadah, kita jadi lebih mudah berkonsentrasi saat belajar.
Ibadah juga membantu mengatur waktu dan mengurangi stres yang bisa mengganggu proses belajar. 8. Menjaga kebersihan jiwa. Beribadah bukan hanya soal gerakan atau bacaan, tapi juga soal menjaga hati dan pikiran agar bersih dari niat buruk, kebencian, dan iri hati. Jiwa yang bersih membuat kita menjadi pribadi yang lebih damai dan disenangi banyak orang. Kebiasaan ketiga. Berolahraga. Olahraga bukan hanya untuk membuat tubuh bergerak, tapi juga membawa banyak manfaat besar untuk tubuh, pikiran, dan kehidupan kita sehari-hari. Inilah manfaat membiasakan diri berolahraga. 1. Meningkatkan kesehatan fisik. Olahraga melatih organ tubuh seperti jantung, paru-paru, otot, dan sendi agar berfungsi lebih baik. Tubuh menjadi lebih bugar, tidak mudah lelah, dan jarang sakit. 2. Meningkatkan kekuatan dan ketahanan tubuh. Dengan rutin berolahraga, tubuh menjadi lebih kuat dan tahan terhadap aktivitas berat. Kita tidak cepat capek saat belajar, bermain, atau membantu orang tua. 3. Menjaga berat badan ideal. Olahraga membantu membakar kalori dan lemak dalam tubuh, sehingga berat badan tetap seimbang dan terkontrol. Ini sangat baik untuk mencegah obesitas sejak dini. 4. Meningkatkan mood dan kesehatan mental. Saat berolahraga, tubuh mengeluarkan hormon endorfin yang membuat kita merasa lebih senang dan bahagia. Olahraga juga bisa membantu mengurangi stres, kecemasan, dan rasa sedih. 5. Meningkatkan kualitas tidur. Anak yang aktif bergerak cenderung tidur lebih nyenyak di malam hari. Tidur yang cukup membantu tubuh tumbuh dengan baik dan otak berfungsi maksimal. 6. Meningkatkan konsentrasi dan kinerja akademis. Olahraga membantu aliran darah ke otak, yang membuat kita lebih mudah fokus, berpikir cepat, dan menyerap pelajaran dengan baik di sekolah. 7. Meningkatkan kepercayaan diri. Ketika tubuh kita sehat dan bugar, kita merasa lebih percaya diri saat tampil di depan kelas, bermain bersama teman, atau mengikuti lomba. 8. Membangun disiplin diri. Berolahraga secara rutin mengajarkan kita untuk disiplin. Kita belajar mengatur waktu, mengikuti aturan permainan, dan menjaga komitmen untuk tetap aktif. 9. Menumbuhkan rasa kebersamaan. Olahraga sering dilakukan bersama, seperti bermain bola, lari pagi, atau senam. Ini membuat kita belajar kerjasama, saling mendukung, dan menjalin persahabatan. 10. Meningkatkan umur panjang. Orang yang aktif berolahraga sejak muda memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit kronis saat dewasa. Ini membuat kualitas hidup lebih baik dan berumur panjang. Kebiasaan keempat, makan makanan sehat dan bergizi. Makanan adalah sumber energi utama bagi tubuh kita. Kalau kita memilih makanan yang sehat dan bergizi, tubuh dan otak kita akan bekerja lebih baik. Berikut manfaat dari kebiasaan makan makanan sehat dan bergizi. 1. Memberikan energi yang cukup. Makanan yang sehat seperti nasi, buah, sayur, dan protein membantu tubuh mendapatkan tenaga untuk belajar, bermain, dan beraktivitas seharian penuh tanpa mudah lelah. 2. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Makanan bergizi seperti buah jeruk, sayur hijau, dan ikan membantu tubuh melawan virus dan bakteri. Dengan begitu, kita tidak gampang sakit dan bisa tetap aktif. 3. Membantu menjaga berat badan yang sehat. Dengan mengonsumsi makanan seimbang, tidak terlalu banyak gula atau lemak, tubuh kita akan tetap ideal dan terhindar dari obesitas atau kekurangan gizi. 4. Menjaga kesehatan jantung. Makanan rendah garam dan lemak jenuh, seperti sayur, buah, dan kacang-kacangan, membantu menjaga jantung agar tetap sehat sejak dini. 5. Meningkatkan kualitas tidur. Kebiasaan makan sehat, terutama makan malam yang ringan dan tidak terlalu larut, membantu kita tidur lebih nyenyak dan bangun dengan segar. 6. Meningkatkan kesehatan mental dan fokus. Otak juga butuh makanan bergizi, seperti ikan, telur, dan sayur. Dengan makanan sehat, kita jadi lebih mudah fokus, tidak cepat marah, dan berpikir lebih jernih. 7. Menjaga kesehatan pencernaan. Makanan berserat seperti buah, sayur, dan biji-bijian membantu pencernaan kita tetap lancar dan mencegah sembelit. 8. Mencegah penyakit kronis. Kebiasaan makan sehat sejak kecil membantu mencegah penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol di masa depan. 9. Meningkatkan kesehatan kulit. Buah-buahan dan air putih membantu menjaga kelembapan kulit dan mencegah jerawat. Kulit jadi lebih segar dan sehat secara alami. 10. Meningkatkan rasa percaya diri. Saat tubuh sehat dan kita merasa bugar, kita pun jadi lebih semangat, berani tampil, dan percaya diri dalam berbagai kegiatan.
Kebiasaan kelima, gemar belajar. Belajar bukan hanya kewajiban di sekolah, tapi juga merupakan kebiasaan baik yang bisa membentuk masa depan kita. Anak yang gemar belajar akan lebih siap menghadapi tantangan hidup dan meraih cita-citanya. Berikut adalah manfaat dari kebiasaan gemar belajar. 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dengan belajar, kita mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang dunia di sekitar kita, mulai dari ilmu pengetahuan, sejarah, bahasa, sampai keterampilan praktis. Pengetahuan ini akan sangat berguna di masa depan. 2. Membuka peluang lebih banyak. Orang yang suka belajar akan punya lebih banyak peluang baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun dalam kehidupan sosial. Belajar membuat kita mampu bersaing dan meraih prestasi. 3. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Belajar membantu kita menganalisis, memahami, dan memecahkan masalah dengan cara yang lebih logis dan cerdas. Ini penting agar kita tidak mudah tertipu dan bisa mengambil keputusan dengan bijak. 4. Membangun kepercayaan diri. Saat kita menguasai pelajaran atau berhasil memahami hal baru, kita akan merasa lebih percaya diri. Rasa percaya diri ini penting untuk tampil di depan umum, menyampaikan pendapat, atau mengikuti lomba. 5. Meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Belajar melatih otak kita untuk terus aktif dan fokus. Semakin kita sering belajar, semakin kuat daya ingat dan konsentrasi kita, baik untuk pelajaran maupun aktivitas lainnya. 6. Meningkatkan kualitas hidup. Dengan ilmu dan keterampilan yang kita dapatkan dari belajar, kita bisa membuat keputusan hidup yang lebih baik, menjalani hidup lebih sehat, dan mencapai tujuan pribadi dengan lebih mudah. 7. Menumbuhkan rasa penasaran dan kreativitas. Kebiasaan belajar mendorong kita untuk terus bertanya dan mencari tahu. Dari situ, muncul ide-ide baru dan kreativitas yang bisa kita kembangkan dalam berbagai hal, termasuk seni, teknologi, dan inovasi. 8. Meningkatkan kemampuan komunikasi. Belajar juga melatih kita untuk membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara dengan lebih baik. Kemampuan ini penting dalam bersosialisasi dan bekerja sama dengan orang lain. 9. Menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Belajar melatih kita untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, mengatur jadwal, dan memahami kewajiban kita. Ini membuat kita menjadi pribadi yang mandiri dan bisa dipercaya. Kebiasaan keenam, bermasyarakat. Bermasyarakat berarti aktif berinteraksi, berkontribusi, dan terlibat dalam kehidupan bersama di lingkungan sekitar, seperti di rumah, sekolah, atau tempat tinggal. Anak yang terbiasa bermasyarakat akan tumbuh menjadi pribadi yang peduli dan bertanggung jawab. Berikut manfaatnya. 1. Meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan. Dengan terlibat dalam kegiatan bersama seperti gotong royong, acara warga, atau kegiatan sekolah, kita belajar merasakan kebersamaan dan mempererat rasa kekeluargaan dengan orang lain. 2. Meningkatkan kepedulian sosial. Kita jadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, mau membantu yang kesusahan, dan tidak bersikap egois. Kepedulian ini membuat lingkungan menjadi tempat yang nyaman dan saling mendukung. 3. Meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Saat sering berinteraksi, kita belajar menyampaikan pendapat, mendengarkan orang lain, dan bersikap sopan. Keterampilan ini penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di sekolah dan dunia kerja kelak. 4. Membangun jaringan dan relasi. Aktif di masyarakat membuat kita punya banyak teman dan kenalan dari berbagai latar belakang. Hubungan ini bisa menjadi modal sosial yang bermanfaat di masa depan. 5. Menumbuhkan empati dan toleransi. Bermasyarakat mengajarkan kita untuk memahami perasaan orang lain dan menghargai perbedaan baik suku, agama, maupun pendapat. Kita belajar untuk tidak mudah menghakimi dan hidup damai bersama. 6. Membangun rasa tanggung jawab sosial. Kita jadi lebih sadar bahwa setiap tindakan kita bisa berdampak pada orang lain. Misalnya, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuat keributan, atau ikut serta dalam kegiatan sosial. 7. Meningkatkan kesejahteraan mental. Rasa memiliki dan dihargai oleh lingkungan sekitar membuat kita merasa lebih bahagia dan tidak kesepian. Kita merasa punya tempat yang aman dan nyaman untuk tumbuh. 8. Mengembangkan kepemimpinan dan kerja sama tim. Kegiatan masyarakat sering dilakukan secara kelompok, di mana kita belajar membagi tugas, mendengarkan pendapat orang lain, dan terkadang menjadi pemimpin. Ini melatih kemampuan organisasi dan kerja sama. 9. Meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan. Saat semua anggota masyarakat saling membantu dan peduli, lingkungan jadi lebih bersih, aman, dan sehat. Semua orang bisa hidup lebih nyaman dan sejahtera. 10.
menciptakan dunia yang lebih baik. Kebiasaan bermasyarakat tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan kita, tetapi juga berkontribusi menciptakan dunia yang lebih damai, ramah, dan penuh kasih sayang. Kebiasaan ketujuh, tidur lebih awal. Tidur bukan hanya istirahat biasa. Tidur cukup dan tepat waktu sangat penting bagi pertumbuhan, kesehatan, dan kebahagiaan anak. Anak Indonesia hebat tahu bahwa tidur tepat waktu adalah kebiasaan yang perlu dijaga setiap hari. Manfaat tidur lebih awal. 1. Tubuh butuh istirahat, sama seperti mesin. Sepanjang hari tubuh kita terus bergerak, belajar, bermain, berjalan, berpikir. Kalau mesin saja bisa rusak kalau tidak diistirahatkan, tubuh kita juga begitu. Tidur membantu sel-sel tubuh memperbaiki diri agar tetap sehat dan kuat. 2. Otak kita belajar ulang saat tidur. Saat tidur, otak menyimpan ulang semua hal yang kita pelajari di siang hari. Kalau tidur cukup, pelajaran jadi lebih mudah diingat. Tapi kalau sering begadang, otak jadi susah menyimpan informasi baru. 3. Tidur awal bangun pagi tanpa drama. Tidur lebih awal membuat tubuh lebih segar saat bangun pagi. Tidak lagi malas, lemas, atau marah-marah saat dibangunkan. Kita bisa memulai hari dengan semangat dan senyum. 4. Tidur cukup membantu pertumbuhan badan. Saat tidur nyenyak, tubuh mengeluarkan hormon pertumbuhan. Jadi kalau mau tinggi dan kuat, tidur cukup adalah salah satu kuncinya, terutama di usia pertumbuhan seperti anak-anak dan remaja. Tips untuk siswa agar bisa tidur lebih awal dan cukup. 1. Matikan gadget 30 menit sebelum tidur. Cahaya dari layar HP atau TV bisa membuat otak tetap aktif. Coba baca buku, dengarkan musik tenang, atau berbicara dengan keluarga sebelum tidur. 2. Pasang jam tidur tetap setiap hari. Tidurlah di waktu yang sama setiap malam, misalnya pukul 9 malam. Dengan kebiasaan ini, tubuh akan otomatis merasa ngantuk di jam yang sama setiap hari. 3. Kurangi makan atau minum manis sebelum tidur. Makanan dan minuman manis bisa membuat tubuh jadi terlalu aktif. Hindari permen, minuman bersoda, atau camilan berat sebelum tidur. Lakukan rutinitas menenangkan sebelum tidur. Mandi air hangat, membaca buku, atau berdoa bisa membantu tubuh dan pikiran rileks, sehingga lebih mudah terlelap. Buat kamar tidur nyaman dan tenang. Matikan lampu terang, jaga kamar tetap rapi dan bersih, serta jauhkan suara bising agar tidur jadi lebih nyenyak. Itulah 7 kebiasaan hebat yang akan membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Mari kita mulai dari diri sendiri, lakukan pembiasaan tersebut setiap hari, dan jadilah anak Indonesia yang hebat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.